Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita baca mau'idhah yang ke-20, Al-Mau'idhatul Ishruna. Mau'idhah yang ke-20, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu la 'aisha kat tadbiri. Wahai sekalian manusia, la 'aisha kat tadbiri. La 'aisha, tidak ada kehidupan yang bagus, yang sempurna, kat tadbiri, seperti kehidupan yang terkelola. La 'aisha kat tadbiri, tidak ada kehidupan seperti kehidupan yang terkelola. Jadi satu, kelolalah hidup ini, hidup kita ini. Karena kejahatan sekalipun kalau dikelola pakai terorganisir, terkelola, terplanning, bisa mengalahkan yang hak tanpa terkelola. Jadi al-haqqu bila nizam yaglibuhu al-batil binizam, gitu. Kelola. Wala wara'a kal kaffi anil adza. Wala wara'a kal kaffi anil adza. Dan tidak ada waro, wala wara'a, tidak ada waro, kal kaffi anil adza, seperti menahan diri, anil adza, dari mengganggu orang lain. Waro itu adalah menahan diri dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, waro yang paling diantaranya al-waro al-kamil itu adalah ketika bisa menahan diri dari menyakiti orang lain. Ya tentu termasuk tidak menyakiti diri sendiri mah biasa itu. La dharara wala dirara. Wala hubba arfa'u minal adab. Wala hubba arfa'u minal adab. Tidak ada cinta sejati yang lebih tinggi daripada adab, sopan santun. Jadi kalau ada orang bilang cinta tapi tidak beradab, itu dipertanyakan cintanya. Karena kalau beradab dia pasti punya cinta. Harusnya begitu. Mana wala hubba arfa'u minal adab. Dan itu yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Kangjeng Rasulullah SAW kepada Kangjeng Rasul. Adab dikedepankan. Maka bahkan al-adab muqaddamun alal imtisal, kan gitu. Alal imtisal, karena di dalam adab ada cinta. Kemudian wala syafi'a kat taubati. Wala syafi'a kat taubati. Tidak ada penolong, tidak ada penyelamat, syafi'a, penyafaat. Wala syafi'a kat taubati, yang lebih utama ketimbang pertaubatan. Wala syafi'a kat taubati, tidak ada penyafaat yang lebih utama kat taubati, seperti taubat. Maka taubatlah. Taubat insyaallah akan menyelamatkan kita. Karena at-taubatu tajubu ma qablaha. Kalau kita taubat, ini justru bisa menghapus dosa-dosa sebelum taubat, itu terhapus oleh taubat. Taubat itu menjadikan kita bersih lagi. Dia penyafaat. Wala ibadata kal ilmi. Wala ibadata kal ilmi,
Tiada ibadah yang utama sebagaimana ilmu. Wala ibadata kal ilmi. Tidak ada ibadah yang utama yang bagus seperti ilmu. Bahkan ilmu itu adalah awal dari langkah untuk benar ibadah. Karena orang beribadah tanpa ilmu juga tidak benar, tidak ada hasilnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beribadah hebat, ibadah rajin, ibadah tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun. Amalnya tertolak. La tuqbalu, tidak akan diterima. Karena ibadah itu harus pakai ilmu. Maka wala ibadata kal ilmi. Tidak ada ibadah yang utama seperti ilmu. Bahkan ilmunya itu sendiri adalah ibadah. Mencari ilmu itu sendiri adalah ibadah. Duduk menjadi ganjaran gitu. Melangkahkannya juga bahkan sudah dihapus dosa. Dan banyak sekali fadilah-fadilah tentang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, juga mengamalkan ilmu. Jadi ilmu adalah bisa disebut ibadah yang paling utama. Karena wala ibadata kal ilmi. Wala salata kal khasyati. Wala salata kal khasyati. Tiada salat yang lebih utama sebagaimana hanya rasa takut kepada Allah. Wala salata, tidak ada salat yang sempurna kal khasyati, atau yang utama kal khasyati, seperti punya rasa takut kepada Allah. Dan intinya salat itu supaya orang salat itu karena takut, dan salat menjadikan punya rasa takut kepada Allah. Jadi itulah poinnya salat itu, supaya ada khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Gitu. Wala dhafra kasabri. Wala dhafra kasabri. Tiada keberuntungan yang sangat bernilai seperti hanya kesabaran. Wala dhafra, tidak ada keberuntungan yang bernilai, keberuntungan yang agung, yang besar, kasabri, seperti dikasih kesabaran. Ya, orang yang dikasih kesabaran itu oleh Allah, dia orang yang sedang beruntung, dikasih keberuntungan yang gede. Karena sabar itu ya ganjarannya juga tak terhingga. Allah kasihkan bagi orang-orang yang sabar ganjarannya yang mereka pun tidak tahu. Bighairi hisab, tak terhingga, tak terhitung. Kemudian wala sa'adata kat taufiqi. Wala sa'adata kat taufiqi. Tiada kebahagiaan sempurna seperti pertolongan Tuhan. Wala sa'adata, tiada kebahagiaan yang sempurna, yang utama, kat taufiqi, seperti dikasih taufik oleh Allah. Taufik itu dimana dipermudah oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taat, namanya taufik. Itulah kebahagiaan yang sempurna ketika kita dikasih taufik oleh Allah. Taufik itu apa? Dikasih kemudahan untuk melakukan taat. Gampang melakukan taat, berarti dikasih taufik oleh Allah. Lawan taufik adalah khadlan. Kalau khadlan itu disusahkan untuk melakukan taat, dimudahkan untuk melakukan maksiat. Jadi mungkin ada orang yang sama penghasilannya, contoh rizkinya, tapi yang satu rizkinya selalu digunakan untuk kebaikan-kebaikan, sedekah, dipakai untuk nafkah yang benar, infak fisabilillah, itu berarti dikasih taufik. Yang satunya lagi pakai maksiat, pakai dugem, pakai segala macam. Nah, yang enggak benar itu namanya kasih khadlan. Nah, tidak ada kebahagiaan yang lebih utama daripada dikasih taufik. Wala sa'adata kat taufiqi. Begitu itu dalam umur kita. Dalam umur itu ada orang yang dikasih taufik, waktunya itu selalu 24 jam dalam seharinya itu digunakan untuk taat kepada Allah. Yang satunya lagi sama waktunya sehari 24 jam, tapi leha-leha, bahkan cenderung digunakan maksiat. Nah, itu kasih khadlan tuh, pelecehan. Wala zaina azyanu minal aqli. Wala zaina azyanu minal aqli. Tiada perhiasan yang lebih indah daripada akal. Wala zaina, tidak ada perhiasan azyanu yang lebih indah minal aqli daripada akal. Di perhiasan terindah itu akal. Seganteng apapun, secantik apapun, akalnya dicabut, ya udah tidak indah lagi. Jadi orang berilmu, berakal, dia cantik, dia ganteng, inner beauty, cantik dari dalam.
Wala rafiqa anasu minal hilmi. Wala rafiqa, tidak ada rafiq, teman setia, cinta kasih, ya, anasu minal hilmi, yang melebihi sifat santun, yang lebih baik dengan kepada kita daripada sifat santun, sifat memaafkan orang. Jikalau kita punya sifat hilim itu sabar, tidak emosian, gampang memaafkan orang, nah itulah teman sejati kita. Karena sejatinya nanti kita bakal banyak teman juga, gara-gara tidak sebagai pemarah, egois, emosian. Ya ibna Adam, wahai manusia, tafarrog li ibadati amla qalbaka ginan. Wahai manusia, tafarrog, konsentrasikan, kosongkan, konsentrasilah engkau. Tafarrog, li ibadati, konsentrasilah engkau li ibadati, untuk ibadah kepadaku. Seluruh hidup kita gunakan, konsentrasikan untuk beribadah kepada kita. Kesehariannya 24 jam, dari tidur sampai apalagi tidur lagi, yaitu semuanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena bahkan tidurnya juga bisa jadi ibadah kalau mengikuti tata cara, mengikuti aturan anjuran yang dibawa oleh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata tadi apa? Ya ibna Adam, tafarrog li ibadati. Wahai manusia, konsentrasilah untuk beribadah dalam seluruh hidupmu, ibadah kepadaku. Apa yang terjadi? Amla qalbaka gina, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Amla, aku akan penuhi qalbaka, hatimu, ginan, aku penuhi dengan kekayaan. Kalau pengen kaya, hatinya tenang, tentram, gunakanlah seluruh hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Dan tentu definisi ibadah itu sekali lagi, ya, segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, itulah ibadah. Tidak melulu, bukan berarti spiritual saja, tapi sosial juga kan gitu. Baik dengan tetangga, melakukan perintah-perintah Allah, perintah Rasul, yaitu ibadah. Dan Rasul kan ajarannya luas, tidak hanya sekitar urusan masjid saja, termasuk masjidnya, sholatnya, bertetangganya, menjadi bapak yang baik, menjadi suami yang baik, dan lain-lain. Amalkan pekerja yang baik, kalau jadi pekerja jadi bos yang baik gitu. Nah, tafarraq li ibadati amla qalbaka gina wa ubarik fi rizqika, dan aku akan berkahi di dalam rizkimu jika kau konsentrasi untuk beribadah. Wa uhilla fi jismika rohatan, wa uhilla fi jismika rohatan, jadi aku akan memberikan kesegaran, ketentraman, rehat pada fisikmu, ya. Wa uhilla fi jismika rohatan. Wala taghfal an dzikri, wahai manusia, janganlah engkau sampai melupakan aku. Wala taghfal, jangan lupa engkau, an dzikri. Wala taghfal an dzikri, janganlah kau lupa untuk mengingatku. Ya, harus selalu mengingat Allah. Fa in ghafata amla'u, fa in ghafata amla qalbaka faqra wa badanaka ta'aba wa nasaba wa sadraka hamma. Jika engkau melupakan diriku, tidak mau mengingatku, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran. Amla qalbaka faqra, fakir gitu. Wa badanaka ta'aba wa nasaba, aku akan penuhi badanmu, fisikmu, rasa kepayahan, keletihan. Wa sadraka hamma, dan aku penuhi dadamu rasa sesak dan kesusahan, bingung. Walau absarta ma baqiya min umrika la zahadta fi ma baqiya min amalika. Wahai manusia, jika andaikan, atau jika engkau absarta, tahu, memperhatikan dengan sesungguh-sungguh, dengan seksama, absarta ma baqiya min umrika, menyaksikan atau memperhatikan dengan seksama ma baqiya, sisa min umrika, sisa umurmu.
Kalau perhatikan, umur kita ini sebentar lagi. Kau perhatikan umurmu. Ma baqiya min umrika. Berapa sih lama kita di alam dunia ini? Kalau kau perhatikan umurmu, sisa umurmu, la zahadda fi ma baqiya min amalika. Niscaya engkau tidak akan kada demes. La zahadda, engkau akan, niscaya engkau akan zuhud. Zuhud itu tidak tidak membiarkan angan-angan membumbung tinggi. La jahadda fi ma baqiya min amalika. Kau akan zuhud, kau akan berpaling dari sisa cita-citamu, cita-cita duniawi. Ya. Jika tahu umur kita sangat terbatas, maka kita akan tidak terlalu ngoyo, tidak akan terlalu konsentrasi untuk menggapai cita-cita yang cepat hilang terbatas ini, dan akan ngoyoknya itu, semangatnya itu untuk mengajar kenikmatan yang tidak terbatas, yaitu tujuan surga dan tujuan ridho Allah. Maka kematian ini bisa menjadi alarm, mengingat kematian ini menjadi alarm bahwa ada tujuan yang lebih penting bagi kita dari sekedar memikirkan urusan kenikmatan sesaat. Jadi perlu ada tujuan yang disimpan di depan mata kita, tujuan agung, yaitu kehidupan yang abadi, abadal abad, yaitu selamat di akhirat dengan umur yang tersisa ini. Ya ibna Adam bi'afiyati qawita ala ta'ati. Wahai manusia, dengan kesehatan yang kuberikan, qawita ala ta'ati, engkau lantas kuat menjalankan perintahku. Ya ibna Adam, wahai manusia, bi'afiyati, dengan kesehatan dariku, qawita, kau kuat ala ta'ati, untuk taat kepadaku. Wa bi taufiki addaita faridati, dan dengan taufik dariku, pertolongan, kemudahan dariku, addaita faridati, engkau mampu menunaikan faridati, kewajiban-kewajiban yang kubebankan kepadamu, kewajiban-kewajiban dariku. Kemudian wa birizki qawita ala maksiati, bahkan dengan rizkiku engkau lantas kuat. Qawita, kau kuat dengan rizkiku, ala maksiati, untuk berbuat durhaka, maksiat kepadaku. Bimasyiati tasya'u ma tasya'u, dengan kehendakku engkau menghendaki apa yang kau kehendaki. Bimasyiati tasya'u ma tasya'u. Wa bi iradati turidu ma turidu li nafsika. Dengan iradahku engkau menginginkan apa yang kau inginkan untuk dirimu. Wa bi ni'mati kumta wa qa'adta wa raja'ta, dengan nikmatku engkau mampu berdiri, duduk, dan pulang kembali. Kumta wa qa'adta wa raja'ta. Wa bi kanafi amsaita wa asbahta, dengan perlindunganku engkau bisa menjalani hari-harimu. Ya. Amsaita wa asbahta, dengan perlindunganku kau masuk di sore harimu, di pagi harimu, masuk dalam menjalani hari-harimu. Wa fi fadli ishta, wa fi fadli ishta, di dalam karuniaku engkau hidup. Wa fi ni'mati taqallabta, kau bolak-balik berada terus di dalam lingkaran nikmatku. Wa fi afiyati tajammata, dengan kesehatan yang kuberikan, afiah dariku, engkau memperindah diri, tajammata. Summatan sani, kemudian engkau melupakanku. Wa tadhkuru ghairi, kau mengingat-ingat selainku. Falima la tu'adzi haqqi wa syukri, mengapa pula engkau tidak mau bersyukur, kau tidak melaksanakan hakku dan syukur kepadaku. Semua yang ada pada kita, semuanya, bahkan keberadaan kita ini dari Allah. Semuanya karena Allah, dari Allah. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah dan melaksanakan hak-hak Allah? Wallahu a'lam bishawab.